Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita begitu banyak, begitu besar, dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dekat dengan majelis ilmu, karena itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham dalam urusan agamanya, akan jadikan dia mengerti tentang agamanya, dan mengerti tidak mungkin kecuali dengan belajar. Maka siapa yang dimudahkan untuk belajar, duduk di majelis ilmu, semoga itu tanda Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Dan ingat, majelis-majelis seperti ini merupakan taman-taman surga. Dikarenakan ini adalah taman-taman surga, maka balasannya adalah surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia duduk di majelis ilmu, meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka di awal pertemuan ini, ikhlaskan niat, rasakan kita sedang berada di dalam ibadah, duduk kita di tempat ini hingga selesai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, semoga kita bukan hanya dikumpulkan di majelis ini, tetapi juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah berkaitan dengan sebuah kitab yang kecil akan tetapi kaya manfaat, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang berjudul Al-Wasailu Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah. Wasilah-wasilah, sarana-sarana agar kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menyebutkan biografi singkat berkaitan dengan penulis buku ini, berkaitan dengan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan muqaddimah dari buku ini, dan kalau waktunya cukup insyaallah kita masuk kepada pasal yang pertama atau wasilah, sarana yang pertama yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata pengarang buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Kita melihat para ulama, mereka memulai buku mereka menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terkecuali buku yang sedang kita kaji. Kenapa para ulama mereka mengawali buku mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka di sini ada sekurang-kurangnya ada dua tujuan. Yang pertama adalah
iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana kita melihat Al-Qur'an terdiri dari berbagai macam surat dan setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat dalam Al-Qur'an. Ya, tapi secara umum Al-Qur'an memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama pun demikian, tatkala menulis buku, tatkala mereka ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, menyampaikan ilmu, mereka menggunakan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Qur'anul Karim, bertabarruk, mencari berkah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menulis sesuatu yang sangat penting, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman beliau mengirim surat kepada para kaisar-kaisar, para pemimpin-pemimpin, beliau mengawali dari apa yang beliau sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Maka lengkaplah ya, ini merupakan tuntunan tatkala kita ingin membuka sesuatu yang sangat penting, menyampaikan sesuatu yang sangat penting, atau mungkin di antara antum ada yang berprofesi sebagai para penulis, ya, maka awalilah apa yang antum tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, segala pujian adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan beliau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau. Selanjutnya, amma ba'du, fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatahu wa sururahu wa zawala humumihi wa gumumihi huwal matlabu likulli ahad wa bihi tahsulul hayatu tayyibah wa yatimmus sururu wal ibtihaju. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya rahatal qalbi, ketenangan hati, dan juga rileksnya hati dan ketenangan hati, wa tuma'ninatahu wa sururahu, dan kebahagiaan hati, hilangnya kesedihan, hilangnya kegalauan, huwal matlabu likulli ahad, merupakan cita-cita setiap manusia. Maka beliau mengawali ya, yang pertama ini di dalam muqaddimah beliau bahwasanya ketenangan jiwa, ketenangan hati, bahagia, tidak galau, tidak sedih, itu cita-cita semua orang. Semua orang ingin seperti itu. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah wa yatimmus surur wal ibtihaj. Tatkala seorang hatinya tenang, tatkala seseorang itu tumakninah, hatinya tenang, hatinya bahagia, tidak galau, tidak sedih, dengan itulah dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya, mungkin ada yang baru hadir, pembahasan kita adalah al-wasailul mufidah lil hayatis sa'idah, sarana atau wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk hidup bahagia. Maka beliau ingin menjelaskan di awal ini bahwasanya tatkala hati seorang itu tenang, tatkala hati seseorang itu bahagia, tidak galau, tidak sedih, itulah sebab yang menjadikan seorang itu bahagia. Maka di sini kita paham kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada di hati. Kebahagiaan sesungguhnya itu ada di hati. Tatkala hati seseorang itu terisi dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, ya, maka dialah orang yang bahagia. Ya, jangan sampai kita mengira bahwasanya kebahagiaan itu ada pada harta benda. Jangan kita mengira kebahagiaan itu ada pada jabatan atau yang selainnya, tidak. Berapa banyak pun harta kita, kalau kita itu hatinya tidak tenang,
kita bukan orang yang bahagia. Sebaliknya, tatkala hidup kita mungkin biasa-biasa saja, harta kita tidak bergelimang tapi kita cukup, kemudian juga kita tidak terkenal amat, tapi hati kita tenang, hidup kita nyaman, jiwa kita itu rehat, rileks, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka di awal-awal ini, ingat para hadirin sekalian, kebahagiaan itu bersumber dari hati. Walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyyah wa asbabun amaliyah wa la yumkinu ijtima'uha kulliha illa lil mu'min. Dan tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya ada yang bersifat diniyah, ya, bersifat keagamaan, sebab-sebab yang datang dari agama kita. Wa asbabun tabi'iyyah, dan sebab-sebab yang bersifat tabiat-tabiat. Wa asbabun amaliyah, dan sebab-sebab yang bersifat usaha, ya, yang diusahakan. Dan la yumkinu ijtima'uha kulliha illa lil mu'min, dan tidak akan mungkin terkumpul sebab-sebab ini, terutama yang poin sebab-sebab agama, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Iya, dan inilah fokus yang paling penting di dalam pembahasan ini adalah sebab-sebab diniyah, tanpa menyampingkan atau mengecualikan sebab-sebab tabi'iyah dan amaliyah. Karena di sana ada tabiat-tabiat yang mengantarkan kepada kebahagiaan, di sana ada usaha-usaha, ada cara-cara yang harus ditempuh amaliyah untuk mengantarkan kepada kebahagiaan. Tapi dari sebab tiga itu, yang paling utama adalah sebab diniyah. Dan ini tidak akan didapatkan secara maksimal kecuali hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Wa amma man siwahum fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum alaihi faqad fatathum min wujuhin anfa wa asbat wa ahsana halan wa ma'ala. Dan adapun selain orang-orang yang beriman, maka walaupun mungkin sekiranya dia mendapatkan satu sisi dari yang tiga tersebut, tapi dia akan terluputkan dari sisi-sisi yang lain. Jadi kita katakan yang paling sempurna mendapatkan itu semua adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang selain orang yang beriman, terkadang akal mereka, usaha mereka sampai kepada sebab-sebab yang mengantarkan kebahagiaan. Sebagaimana kalau kita lihat, ya, kalau kita cari di media sosial sebab-sebab hidup bahagia, yang paling banyak keluar itu sumber-sumber dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada mereka punya metode-metode, akal mereka sampai, analisa mereka sampai, tapi mereka terluputkan dari sisi yang lain. Padahal sisi yang terluputkan tersebut lebih besar, lebih bermanfaat, ya, untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Ya, dan itu hanya didapatkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Walakinni sa'adhkuru bi risalati hadhihi ma yahduruni minal asbab li hadzal matlabil a'la. Akan tetapi aku akan menyebutkan di dalam risalah ini, maksudnya adalah kitab ini, apa yang aku ingat, ma yahduruni minal asbab, dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada al-matlab al-a'la, tujuan yang tinggi ini, yaitu hidup bahagia. Alladhi yas'alahu kullu ahadin, yang mana semua orang berusaha untuk hidup bahagia. Maka saya akan jelaskan di buku ini sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Kemudian beliau mengatakan, man asaba katsiran minha fa'asha 'ishatan hani'ah wa hayya hayyatan thayyibah. Ya, barang siapa yang dia itu mendapati banyak dari sebab-sebab yang kita ketahui dan akan disebutkan di buku ini, maka dia akan hidup dengan bahagia. Wa minhum man akhfaqa fiha kullaha fa'asha 'ishata asy-syaqa wa hayya hayatat tu'asa. Dan sebagian ada yang mereka itu terluputkan dari semua sebab-sebab yang mengantarkan kebahagiaan, sehingga dia hidup dalam keadaan yang sengsara. Wa minhum man huwa baina,
dan di antara mereka juga ada orang yang di antara keduanya dia dapatkan sebagian tapi tidak didapatkan yang sebagian, bihasabi ma wufiqalah, sesuai dengan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin menjelaskan di muqaddimah ini para hadirin sekalian, kebahagiaan sumbernya dari hati. Kebahagiaan bersumber dari hati. Dan untuk mendapati kebahagiaan tersebut ada sebab-sebab yang harus kita tempuh. Ya, dan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang secara sempurna hanyalah didapati oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, terkadang mereka sampai kepada sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan, tapi disebabkan mereka tidak beriman, mereka terluputkan dengan sebab yang paling besar mengantarkan kebahagiaan, yaitu iman itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, orang di dalam perihal ini ada yang dia mendapatkan semuanya, sebab-sebabnya berhasil dia dapatkan sehingga dia hidup dengan kehidupan yang sangat bahagia. Contohnya para anbiya, para rasul, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat yang keimanan mereka luar biasa, mereka hidup bahagia. Kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia di kehidupan ini, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang yang paling bahagia, ya, mendapatkan semua dari sebab-sebab yang mengantarkan kebahagiaan. Dan juga di sana ada orang yang terluputkan dari semua sebab-sebab. Tentunya ini bukan orang yang beriman. Dia terluputkan dari semua sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan sehingga dia tidak bahagia. Dia hidup dengan hidup yang hampa. Dia hidup dengan hidup yang menyengsarakan. Walaupun secara kasat mata mungkin materi ada, ya, kemudian harta ada kalau kita pikir, tapi itu bukan sumber kebahagiaan. Betapa banyak orang yang bunuh diri, kalau kita lihat mereka punya semuanya. Tapi ingat, orang yang paling bahagia Nabi SAW, dan kalau kita lihat Nabi adalah orang yang miskin. Maka kekayaan bukan sumber kebahagiaan, materi bukan sumber kebahagiaan. Itu salah satu penunjang tapi bukan primer. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian beliau mengatakan, orang di dalam sebab-sebab ini ada 3 golongan tadi. Ada yang mendapatkan semuanya maka hidup bahagia, ada yang terluputkan semuanya maka hidup sengsara, dan ada yang baina-baina. Dia dapat poin A sampai D misalnya. A-nya dia dapat, B-nya tidak dapat, C-nya dapat, D-nya enggak dapat. Ada yang dapat, ada yang tidak. Maka kebahagiaannya sesuai dengan yang didapatkan tersebut, sesuai dengan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqul musta'an, dan Allah lah yang memberikan taufik, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Bihi ala kulli khairin, atas segala kebaikan, wa ala daf'i kulli syarr, dan untuk menolak segala keburukan. Ya, ini muqaddimah dari penulis, dan kita memakai buku Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagai rujukan tambahan, tetapi tidak kita baca semuanya, kita fokus kepada apa yang ditulis oleh Syekh, sehingga syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, daripada muqaddimah yang tadi kita jelaskan kita tidak baca, kita langsung masuk kepada pembahasan yang inti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang pertama. Wa a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa asasuha huwal imanu wal amalus salih. Beliau mengatakan, dan sebab yang pertama, sebab yang paling besar, sebab yang menjadi pondasi, yang menjadi tiang utama yang mengantarkan kepada kebahagiaan, al-iman wal amalus salih. Iman dan beramal saleh. Tentunya kalau kita berbicara sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan banyak. Ya. Apalagi yang bersifat amaliyah, ya, banyak sekali. Dan tentunya tiap orang berbeda-beda untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tapi setiap step-step yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang kita dipaparkan pada hari ini, yang paling tinggi
yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling menjadi kunci utama mengantarkan kepada kebahagiaan, al-iman wal amalus saleh, yaitu kita beriman dan beramal saleh. Ya, sebagaimana pertemuan kemarin kita sebutkan, di antara cara beliau menyampaikan buku ini, terkadang ada satu pasal tapi di dalamnya ada banyak sebab yang disebutkan. Kadang ada juga satu pasal, satu sebab yang disebutkan. Maka itu biasa. Tapi garis besar pembahasan yang pertama, kunci kebahagiaan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling utama adalah al-iman wal amalus saleh. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang mengkokohkan bahwasanya kunci utama untuk bahagia adalah iman dan amal saleh. Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, ini untuk laki-laki dan perempuan yang ingin bahagia, ingat baik-baik, dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dalam keadaan beriman, amal saleh yang diiringi dengan keimanan, iman dan amal saleh, dua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang bahagia. Ini adalah firman Allah. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kita tidak boleh mengingkari ayat ini. Kita harus mengimani, percaya Allah yang mengatakan, siapa yang ingin hidup bahagia, kuncinya iman dan amal saleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan mereka ganjaran, berikan mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat ini, di dalam ayat ini, wa wa'ada man jama'a bainal iman wal amali salih bil hayati thayyibah, barang siapa yang menggabungkan antara iman dan amal saleh dengan kehidupan yang bahagia. Kita kalau yang berjanji itu manusia, kita mungkin kadang percaya, kadang enggak. Tapi tatkala Allah yang berjanji, enggak ada keraguan di dalamnya. Maka Syekh mengatakan Allah menjanjikan di dalam ayat ini bagi orang yang menggabungkan iman dan amal soleh dengan kehidupan yang bahagia. Maka tidak ada cara yang mengantarkan atau tidak ada jalan yang mengantarkan untuk bahagia kecuali kita beriman dan iman tersebut melahirkan amal soleh. Kehidupan bahagia yang seperti apa? Fi hadhid dar, di dunia. Wabil jazail hasan fi hadhihi dar wa fi daril qarar, dan juga balasan yang baik di dunia dan juga di daril qarar, di akhirat. Kemarin kita katakan dan semoga masih ingat bahwasanya setiap sebab atau cara yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang orang-orang itu sebarkan pada hari ini, kalau mengantarkan dengan kesudahan yang menyengsarakan, itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Ingat baik-baik. Setiap step yang dikatakan oleh orang-orang di zaman ini yang katanya ini jalan kebahagiaan tapi memiliki kesudahan yang menyengsarakan, yakinilah itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Contoh, sebagian orang mengatakan
ya, bahwasanya bahagia itu dengan mengonsumsi narkoba. Bahagia itu dengan minum minuman keras. Kita tidak pungkiri ada kebahagiaan di situ. Ya, kita tidak pungkiri. Tapi kita lihat kesudahannya, orang-orang yang seperti itu dimurkai oleh Allah. Dan setiap orang yang dimurkai oleh Allah, maka azab, siksaan menanti dia di akhirat. Maka itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Dan di sini penulis mengisyaratkan bahwasanya Allah menjanjikan dengan iman dan amal soleh orang akan diberikan kebahagiaan di dunia. Dan lihat kesudahannya, di akhirat akan dilebih sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan dengan sebenar-benarnya kebahagiaan. Maka ingat baik-baik teman-teman sekalian. Ya, antum gampang kalau antum mau lihat bagaimana cara bahagia itu berbagai macam dipaparkan. Ya. Kalau antum klik di media sosial kiat-kiat bahagia dari orang kafir, dari orang muslim muncul di situ. Dari orang yang ahlu sunnah, ahlul bid'ah, orang yang penuh dengan syubhat muncul di situ. Tapi yakinilah, ingat rumusnya baik-baik, setiap kebahagiaan yang memiliki kesudahan menyengsarakan itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya rumusnya bahagia di dunia dan di akhirat akan lebih sempurna kebahagiaannya. Dan itu kuncinya apa? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan al-iman wal amalus salih. Beriman dan beramal saleh. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa sababu dzalika wadihun fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha al-musmira lil amali salih al-musliha lil qulub wal akhlaq wad dunya wal akhirah. Dan sebabnya jelas yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Ingat ya, keimanan yang benar, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku beriman. Bagaimana ciri keimanan seseorang itu benar? Syekh rahimahullahu taala mengatakan al-musmira lil amali salih al-musliha lil qulubi wal akhlaq. Ciri keimanan seseorang itu benar, keimanan tersebut membuahkan amal soleh. Nah ini dia. Ya, jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak melahirkan amal soleh, keimanannya bukan keimanan yang benar. Karena setiap keimanan yang benar melahirkan amal soleh. Antum beriman kepada Allah, maka antum jaga syariat Allah, melahirkan amal soleh. Antum beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara yang harus kita imani nanti di akhirat ada namanya hari pembalasan, maka melahirkan amal soleh. Antum semangat ibadah, antum sholat, antum menjaga ibadah kepada Allah, perbanyak kebaikan. Itu namanya keimanan yang benar. Ya, maka ingat, keimanan yang benar adalah keimanan yang melahirkan amal soleh. Wal musliha lil qulubi wal akhlaq. Dan keimanan yang benar itu melahirkan hati yang baik dan akhlak yang semakin baik. Ini dia. Kalau orang itu beriman, maka keimanan yang benar itu ngefek kepada kehidupan dia. Mungkin kita ya, ada teman-teman kita, gak usah bahas orang kafir, orang yang beriman lah. Kemudian dia diberikan hidayah, suka hadir ke pengajian, suka hadir ke majelis ilmu. Dia sudah, kalau kata kita katakan pemuda hijrah gitu. Kita akan lihat, oh ternyata dia sudah berubah sekarang. Yang dulunya ucapannya gak karu-karuan, sekarang setiap ketemu, Masya Allah, Barakallahu fiik, Jazakallah khair, doa semua, Assalamualaikum. Ini dia, keimanan yang benar akan mengefek kepada akhlak dan juga hati kita. Ya, itu keimanan yang benar. Wad dunya wal akhirah. Ya, dan juga akan memperbaiki kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Iman yang benar. Kemudian ma'ahum usulun wa ususun wa asasun yatalaqqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur wal ibtihad wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Maka di sini kita bisa melihat
Syekh mengatakan orang yang beriman dia akan paham, dia akan tahu bagaimana cara untuk merespon, bagaimana cara atau sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan, ya, yang mana kebahagiaan tersebut adalah sebab, ya, sebab hilangnya kesedihan, ya, hilangnya kegalauan dan sebagainya. Maka orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, dia akan mengetahui jalannya. Dia akan tahu jalan, oh ini cara yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Dengan iman tersebut dia akan bahagia, dia akan senang, akan hilang kegalauannya, kekacauan hatinya dan seterusnya. Kemudian bagaimana ciri orang yang beriman? Beliau mengatakan yatalaqawnal mahabba wal masarrah biqabulin laha wa syukrin 'alaiha wa isti'malin laha fi ma yanfa. Ini kita lihat. Bagaimana ciri orang yang beriman? Beliau mengatakan orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dia akan merespon tatkala mendapatkan sesuatu yang disenangi, sesuatu yang disukai dengan menerimanya. Kemudian dengan mensyukurinya, wastimalin laha fi ma yanfa, dan dia akan menggunakannya pada sesuatu yang bermanfaat. Ini orang yang beriman. Dia itu tatkala diberikan nikmat, maka dia adalah orang yang bersyukur. Dan kunci atau di antara hal yang membuktikan seorang itu bersyukur adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Ini antum harus ingat jemaah sekalian. Di antara kunci kapan seorang dikatakan bersyukur, di antara rukunnya adalah tatkala dia menggunakan nikmatnya untuk ketaatan. Tatkala seorang diberikan nikmat, terus kemudian dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dialah orang yang bersyukur. Sebaliknya, walaupun ada orang yang mengucapkan alhamdulillah begitu banyak, tapi ternyata nikmat yang diberikan dia gunakan untuk maksiat, dia bukan orang yang bersyukur. Maka ingat, syukuri apa yang antum miliki dengan menggunakan dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa yatalaqawnal makariha wal madarrah wal hamma wal ghamma bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu. Beliau mengatakan, dan orang yang beriman tatkala dia diberikan sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia mudarat bagi dia, sesuatu yang tidak dia senangi, sesuatu yang menggalaukan dia, maka dia menghadapinya dengan bil muqawamah, dengan melawannya, lima yumkinuhum muqawamatuhu, sesuai dengan kemampuan yang bisa dia kerahkan, wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuhu, dan dia akan berusaha meringankan bagaimana apa yang dia dapati dari sesuatu yang tidak dia senang itu bisa menjadi ringan. Dan ini nanti asbab amaliyah, ada usaha-usaha, kiat-kiat supaya kesedihan itu lebih ringan. Contohnya misalnya cari sesuatu suasana yang menyenangkan. Nah, tapi yang paling penting was-sabri al-jamil, dan dia bersabar dengan sabar yang baik. Maka ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya masih panjang pasal yang pertama, kita bahas awalnya dulu. Intinya kunci utama seorang itu bisa bahagia adalah iman dan amal saleh. Dan iman yang benar itu melahirkan amal saleh, itu kuncinya. Kemudian kenapa yang bahagia itu orang yang beriman? Karena kalau dia itu diberikan sesuatu yang dia senangi, maka dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur, dia akan nerima, dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan maksiat. Dan tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, mendapatkan sesuatu yang dia benci, maka dia akan usaha hadirkan kiat-kiat supaya mengurangi kegalauannya. Dia melakukan sebab-sebab supaya menghilangi kesedihannya, dan dia menerimanya dengan sabar. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman meyakini adanya hari pembalasan. Tatkala dia bersabar dengan ujian, dia akan diberikan balasan pahala oleh Allah. Tatkala dia bersabar menghadapi apa sesuatu yang tidak dia senangi, yang Allah tetapkan bagi dia, dia hadapi dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sabar, maka
dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman nggak mungkin dia dapat nikmat tidak bersyukur, dapat ujian tidak bersabar, nggak bahagia dia. Dan dalilnya, ya, insya Allah kita akan bahas lebih detail pada pertemuan yang berikutnya. Dalilnya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Ya, semua perkaranya orang beriman itu baik. Apa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Tatkala dia diberikan sesuatu yang dia senangi, maka dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan antum jangan kira hanya orang yang bersabar aja yang dapat pahala. Orang yang bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan juga berpahala. Fakana khairan lahu, dan orang yang diberikan nikmat kemudian bersyukur itu baik bagi dia, dapat pahala, Allah akan ridho kepada dia, Allah akan berikan tambahan, la in syakartum la azidannakum, dan seterusnya, baik bagi dia. Wa in asabathu darra sabara, dan tatkala dia diberikan sesuatu yang tidak dia senangi, bagaimana orang yang beriman? Sabar, dan itu baik bagi dia. Bagaimana pahala orang yang bersabar tanpa batas pahalanya, kita semua ketahui. Bagaimana orang yang ditimpa musibah kemudian bersabar akan menjadi penggugur dosa, akan menjadi sebab ditinggikan derajat, baik bagi orang yang beriman. Dia mengharapkan itu semua. Kemudian lihat di akhir Nabi SAW mengatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan didapati kecuali hanya pada diri orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Maka inilah para hadirin sekalian yang dari tadi kita katakan, hanya orang yang beriman yang mendapatkan dengan sempurna. Inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian. Tadi kita waktunya banyak diambil dari muqaddimah karena memang belum kita baca muqaddimahnya. Dan di antara adab kita belajar mulai muqaddimah. Ya, kalau antum mau beradab dalam mempelajari ilmu ulama dari buku-bukunya, baca muqaddimahnya. Ya, dan itu adalah setengah dari isi itu sudah disampaikan di situ, apa intinya, pembahasannya apa, bagaimana poin utamanya secara globalnya. Maka kita baca tadi dan kita singgung poin yang pertama, mengantarkan kepada kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Karena iman yang baik membuahkan amal soleh. Karena orang yang beriman, tatkala diberikan nikmat dia bersyukur, tatkala diberikan ujian dia bersabar, maka itu tidak didapati kecuali pada diri orang yang beriman. Sehingga kunci kebahagiaan yang pertama adalah menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, demikian para hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, membuahkan amal saleh. Dan yang terpenting, bukan hanya fokus kepada amal saleh, fokuslah juga bagaimana amal saleh kita diterima. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya diterima amal ibadah kita. Sebagaimana Nabi SAW setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala adalah amalan yang diterima. Kalau Nabi saja berdoa supaya amalan beliau diterima SAW, lantas bagaimana dengan kita? Maka semoga Allah terima amal ibadah kita, termasuk pada siang hari ini kita duduk di majelis ini. Semoga Allah terima sehingga kita mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan, di antaranya kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.